welcome to my channel. Aku Stephanie Michelle, biasa dipanggil Step Mitch. Dan setelah melakukan beberapa research dan juga pengalaman aku sendiri, aku akhirnya menyimpulkan kalau ada beberapa penyebab jerawat yang mungkin jarang dari kalian ketahui. Jadi di video hari ini aku akan kasih tahu kira-kira apa aja sih penyebab jerawat yang jarang diketahui, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Kemudian aku juga akan mengurutkan mulai dari yang paling simple, sehingga kalian akan lebih mudah juga mengetahui kira-kira di step mana kalian masih belum melakukannya dengan benar. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe, tolong klik tombol subscribe di bawah dan bell notification untuk pemberitahuan setiap kali aku upload video. Gak usah lama-lama lagi, let's get to the video. Sebelum kita bahas mengenai penyebab jerawat itu sendiri, aku akan jelasin terlebih dahulu ke kalian kira-kira gimana sih mekanisme tumbuhnya jerawat itu sendiri. Aku akan jelasin dengan cara yang super simple sehingga itu akan memudahkan kalian juga untuk memahami. Anggap saja kalau pori-pori kita itu seperti pipa tempat keluarnya minyak atau sebum dari bawah kulit kita. Keluarnya minyak atau sebum itu sendiri merupakan proses alami dari tubuh kita. Jadi itu seperti mekanisme alami ketika tubuh itu merasa kalau kulit kita itu sedikit kering atau kurang lembab, dia itu akan mengeluarkan minyak untuk melembabkan permukaan kulit kita. Tapi terkadang minyak tadi nggak bisa keluar karena ada sesuatu yang menghalangi jalannya. Seperti misal ada debu atau mungkin ada kulit mati yang masih ada di situ, sehingga minyak tadi menumpuk dan akhirnya dia tuh meradang dan menjadi jerawat. Bisa dibilang oleh karena ada penyumbatan dari debu atau sel kulit mati yang masih ada di permukaan kulit kita, itu tadi menyebabkan minyak yang harusnya keluar untuk melembabkan kulit, dia tuh akhirnya menumpuk di pori-pori kita dan akhirnya dia itu meradang dan menjadi jerawat. Sebenarnya banyak banget jenis-jenis jerawat dan nggak bisa disamaratakan gitu aja, karena masing-masing jenis jerawat beda juga cara mengatasinya. Aku akan buat video tersendiri mengenai apa aja sih jenis-jenis jerawat secara lebih detail. Jadi pastikan untuk klik tombol subscribe supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru dari channel aku. Tapi di video hari ini aku akan bahas mengenai penyebab umum aja. Jadi kira-kira penyebab seperti apa yang sering sekali terjadi dan mengakibatkan munculnya jerawat di wajah kita. Penyebab umum sendiri itu ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor eksternal dan internal. Aku akan bahas keduanya di video ini. Seperti yang aku bilang sebelumnya mengenai mekanisme munculnya jerawat, itu seperti ada sesuatu yang menyumbat pori-pori itu sendiri. Jadi kemungkinan pertama mungkin pada saat kalian make up, kemudian kalian kurang bersih dalam membersihkan, atau mungkin kalian nggak double cleanse, sehingga residu make up yang tertinggal dan masih belum bersih itu tadi menutup pori-pori kita, sehingga pori-pori kita menjadi tersumbat dan akhirnya jerawat pun muncul. Atau mungkin kemungkinan kedua, kalian nggak pernah eksfoliasi. Buat kalian yang belum tahu eksfoliasi itu apa, eksfoliasi itu upaya pengangkatan sel kulit mati di permukaan kulit. Jadi dia itu biasanya ada physical dan chemical. Kalau physical dia itu lebih ke arah pakai scrub, sedangkan untuk chemical dia itu biasanya pakai bahan-bahan aktif seperti AHA atau BHA atau bahan-bahan lain yang berbahan dasar asam. Ketika kalian nggak pernah eksfoliasi, maka sel kulit mati tadi itu menumpuk di atas permukaan kulit kalian, menyumbat pori-pori kalian dan mengakibatkan kulit kalian itu nggak bisa beregenerasi dan akhirnya muncul jerawat. Karena semua yang berlebihan itu nggak baik, maka saat kalian kelebihan mencuci muka atau kalian berlebihan dalam eksfoliasi, itu juga bisa mengakibatkan kulit kalian menjadi breakout. Mengapa demikian? Karena kulit kita tuh sebenarnya punya mekanisme tersendiri untuk memperbaiki kulit. Jadi sebenarnya kulit kita tuh cukup pintar untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dan ini tadi dinamakan dengan skin barrier. Ketika kalian terlalu sering mencuci muka atau kalian terlalu sering eksfoliasi, maka ini bisa merusak skin barrier kita, sehingga kulit tadi tidak memiliki kemampuan tersendiri untuk melindungi kulit kita dari radikal bebas. Jadi mungkin bagi kalian yang sudah double cleanse dan sudah rajin eksfoliasi tapi masih berjerawat, mungkin ini bisa jadi salah satu penyebab munculnya jerawat di wajah kalian. Karena sebenarnya cuci muka itu bukan berdasarkan jumlahnya berapa kali, tapi kualitas cuci muka itu sendiri. Menurut anjuran, sebenarnya cuci muka yang bagus itu 2 kali sehari, yaitu di awal sebelum kalian memulai hari kalian dan di malam hari sebelum kalian memakai night skincare kalian. Biasanya double cleanse dilakukan pada saat kita sebelum night skincare, karena ketika kita udah nggak keluar-keluar lagi dan ketika wajah kita tuh udah nggak terpapar polusi sama sekali, maka kita harus double cleanse terlebih dahulu dan kemudian baru kita memakai night skincare kita.
Sedangkan untuk eksfoliasi, apabila menurut anjuran sebenarnya itu bisa 1-2 kali per minggunya. Jadi kalian bisa kasih jarak antara eksfoliasi pertama dan eksfoliasi kedua. Karena seperti yang aku bilang tadi, apabila tidak ada jarak sama sekali antara eksfoliasi dan eksfoliasi berikutnya, itu dapat merusak skin barrier kalian. Jadi bagi kalian yang masih baru aja mau coba produk eksfoliasi, aku saranin kalian untuk coba 1 kali dulu aja seminggu. Karena muka kalian masih bisa dibilang belum terbiasa dengan adanya eksfoliasi. Jadi kalian coba dulu aja 1 minggu sekali. Kemudian bagi kalian yang sudah terbiasa, atau bahkan mungkin kalian yang sering pakai make up atau heavy make up setiap hari, aku saranin kalian untuk eksfoliasi 2 kali per minggunya. Kalau mengenai membersihkan wajah tadi sudah benar semua, maka ada kemungkinan kalian nggak pakai sunscreen pada saat daily activity kalian. Padahal sunscreen ini butuh banget karena tanpa sunscreen wajah kita tuh menjadi lebih cepat teroksidasi dan minyak yang tadi muncul di pori-pori kita itu lebih cepat menggumpal dan menjadikan muka kita tuh berat dan dapat menutup pori-pori kita. Selain itu, tanpa sunscreen kita juga bisa menyebabkan jerawat yang ada sebelumnya itu ketika dia hilang, dia akan meninggalkan bekas jerawat atau bahkan warna kulit yang tidak rata atau hyperpigmentation di wajah kita. Ketika beberapa step di atas sudah benar semua, maka ada kemungkinan kalau kalian ini kurang menjaga kebersihan lingkungan kalian. Mungkin kalian suka pegang-pegang wajah kalian, yang sebenarnya tangan itu bisa memindahkan bakteri dari apa yang kita pegang ke wajah kita dan mengakibatkan jerawat. Jadi buat kalian yang suka pegang-pegang wajah, stop itu karena itu bisa menimbulkan jerawat. Atau mungkin selain itu kalian nggak pernah membersihkan HP kalian. Padahal HP yang kita gunakan, apalagi waktu dia itu menempel di wajah kita, bisa-bisa dia itu mentransferkan bakteri yang ada di HP tersebut ke wajah kita. Just for your information, HP kita tuh sebenarnya kotor banget. Bahkan bisa-bisa lebih kotor daripada dudukan toilet. Karena ketika kita memegang suatu benda, kemudian kita memegang HP, kemudian kita memegang suatu benda lagi dan kita memegang HP, semua bakteri dari tempat-tempat yang kita kunjungi atau kita pegang sebelumnya itu akan menempel di HP kita dan akhirnya akan berpindah ke wajah kita. Jadi buat kalian yang nggak pernah bersihin HP kalian, yuk mulai bersihin HP kalian sekarang. Atau mungkin kalian nggak pernah ganti spray atau sarung bantal kalian, itu juga bisa menimbulkan jerawat. Karena ketika kita nggak pernah ganti sarung bantal, otomatis apabila kita tidur pada saat rambut kita kurang bersih, atau mungkin pada saat tidur kita itu mengeluarkan keringat, bakteri-bakteri itu tadi akhirnya menumpuk di sarung bantal tersebut. Oleh karena itu jangan malas mengganti sarung bantal kalian. Sebenarnya nggak sarung bantal aja sih, meskipun sarung guling ataupun spray itu harus diganti secara berkala. Aku saranin kalian untuk ganti setidaknya seminggu sekali untuk menjaga kebersihan lingkungan kalian. Atau mungkin kalian suka tuker-tukeran handuk atau baju dengan orang lain, ini juga bisa menimbulkan jerawat karena mungkin di orang itu sendiri mungkin itu nggak menimbulkan jerawat karena dia toleransinya tinggi. Tapi untuk kulit yang lebih sensitif, maka bakteri-bakteri yang ada di tempat-tempat itu tadi bisa menyebabkan jerawat di kulit kita. Selain itu, bagi kalian yang suka make up, jangan tuker-tukeran atau pinjem-pinjeman alat-alat make up. Dan jangan lupa untuk selalu membersihkan alat-alat make up kalian. Setidaknya untuk brush itu kalian bisa cuci setidaknya seminggu sekali. Sedangkan untuk beauty blender kalian sebenarnya akan lebih baik kalau langsung dicuci, sehingga nggak ada kesempatan bakteri untuk tumbuh di situ. Karena ketika bakteri tadi itu berkembang di situ dan ketika kita apply di wajah kita, maka itu juga dapat menimbulkan jerawat di wajah kita. Kemudian apabila kebersihan lingkungan sudah benar, maka ada kemungkinan juga kalian suka mencet jerawat yang masih belum matang. Ketika jerawat tadi itu belum matang, sebenarnya dia itu pada saat dipencet dia itu ada dua kemungkinan, yaitu dia akan keluar ke depan atau malah dia akan meletus di dalam. Tetapi kecenderungan jerawat yang belum matang dia itu akan dua arah, jadi dia ada yang keluar tapi dia juga ada yang meletus di dalam. Nah, meletus di dalam ini tadi yang berbahaya karena dia itu dapat merantak dan menginfeksi wilayah di sekitarnya. Inilah mengapa pada saat kita memencet jerawat kita tuh makin banyak di sekitar-sekitar situ dan akhirnya menyebar di seluruh wajah kita. Apabila kalian sudah double cleanse, kalian sudah eksfoliasi dan nggak over semua, kemudian kalian sudah bersihin wajah kalian, kemudian kalian juga sudah menjaga kebersihan lingkungan kalian dan pakai sunscreen juga,
maka ada kemungkinan kalau jerawat kalian itu karena nggak cocok sama suatu produk. Jadi jangan lupa untuk mengetahui tipe kulit kita secara detail terlebih dahulu, karena ada beberapa kulit itu yang benar-benar sensitif terhadap fragrance mungkin, atau sensitif terhadap alkohol mungkin, atau mungkin sensitif terhadap bahan-bahan lain, atau kalian ada alergi. Jadi kalian harus pahami terlebih dahulu kulit kalian itu seperti apa, dan kalian cek komposisi yang ada di skincare atau make up yang kalian pakai. Untuk cara lihat komposisi skincare sendiri, biasanya konsistensi paling banyak atau persentase paling banyak bahan tersebut di skincare itu ada di 5-6 komposisi pertama yang tertulis di label komposisi skincare tersebut. Tetapi buat kalian yang masih nggak gitu paham sama kulit kalian, hindari skincare dengan bahan yang ada fragrance-nya atau alkoholnya. Jadi kalian bisa cari yang no fragrance dan no alkohol untuk kulit kalian. Dan untuk memilih skincare jangan tergiur karena review-review orang aja, karena produk-produk tadi itu bisa cocok di satu orang tapi nggak cocok di kalian. Jadi sebenarnya skincare itu cocok-cocokan aja, dan nggak tentu yang cocok di orang lain akan cocok di kamu, dan begitu juga sebaliknya. Atau mungkin penyebab jerawat lain, kalian salah mencampurkan skincare tadi, karena di sebagian skincare mungkin akan ada bahan-bahan aktif, dan karena bahan-bahan aktif tadi, ketika kalian mencampurkan beberapa bahan aktif menjadi satu, itu bisa menjadi sesuatu yang cukup berbahaya untuk kulit kalian. Jadi hati-hati dalam mencampurkan beberapa bahan aktif yang ada dalam skincare dalam satu rangkaian skincare kalian. Aku juga akan bahas beberapa bahan aktif skincare yang nggak boleh dicampur, jadi kalian stay tune di channel aku, jangan lupa untuk subscribe. Karena pencampuran yang salah itu bisa membuat kulit kita iritasi atau bahkan mengalami hal yang fatal. Ketika kalian sudah melakukan semuanya tapi masih ada jerawat yang terus tumbuh dan nggak kunjung berhenti, maka ada kemungkinan kalau kulit kalian itu sebenarnya dehidrasi. Kulit berminyak nggak menjamin kalau kulit kalian nggak dehidrasi, karena minyak dan hydrate itu adalah dua hal yang berbeda. Ketika minyak itu lebih melembabkan dan itu berbahan dasar minyak, hydrate ini lebih ke bahan dasar air. Air sendiri sangat dibutuhkan di kulit kita untuk menjaga elastisitasnya. Karena ketika kulit kita tadi kurang elastis, maka minyak yang seharusnya keluar lewat pori-pori, dia tuh agak kesulitan untuk keluar, dan akhirnya dia menumpuk dan menjadi jerawat. Jadi bagi kalian yang punya kulit berminyak, kalian juga butuh menghidrasi kulit kalian. Jadi kalian juga butuh yang namanya moisturizer atau skincare yang lebih ke arah hydrate kulit kalian atau menghidrasi kulit kalian. Dan buat kalian yang punya tipe kulit kering, bukan berarti kalian nggak bisa berjerawat, karena kulit kering membutuhkan hydrate yang lebih banyak daripada kulit yang berminyak. Sehingga aku juga saranin kalian untuk cari skincare yang lebih menghidrasi dan lebih calming di kulit kalian. Berbicara mengenai dehidrasi, sebenarnya untuk dehidrasi ini nggak bisa dibantu dengan skincare aja, jadi kita juga harus konsumsi air putih yang cukup. Karena ketika kita itu nggak mengkonsumsi air putih yang cukup, maka seluruh tubuh kita itu bisa mengalami dehidrasi, termasuk kulit kita. Sehingga kita ini sebenarnya udah masuk di faktor internal, jadi kalian perlu mengkonsumsi air putih yang cukup sekitar 8 gelas per harinya, atau itu sekitar 3 liter per harinya. Kemudian faktor internal lainnya itu adalah makanan. Bagi kalian yang punya kulit berjerawat, coba kurangi makan makanan yang berbahan dasar tepung, atau mungkin makanan yang berlemak tinggi, atau mungkin makanan-makanan yang punya kadar garam yang tinggi. Karena tepung dan garam itu sebenarnya bisa mempercepat kulit kita itu menjadi lebih dehidrasi. Jadi dia tuh menyerap air, sehingga air yang seharusnya untuk tubuh kita itu terserap sama bahan-bahan itu tadi, dan itu membuat kulit kita menjadi lebih cepat dehidrasi daripada sebelumnya. Sedangkan untuk minyak, ketika kita konsumsi makanan-makanan yang berlemak, secara tidak langsung metabolisme kita itu menjadi ikut, dan akhirnya dia juga berusaha untuk mengeluarkan minyak yang tadi berlebih di tubuh kita dengan mengeluarkannya lewat pori-pori kita. Itulah mengapa bagi kalian yang punya kulit berjerawat, kurangi makanan-makanan berminyak, karena makanan berminyak dapat meningkatkan produksi sebum atau minyak di kulit kalian. Faktor internal lain adalah mungkin kalian kurang istirahat atau kurang tidur. Ketika kalian kurang tidur, metabolisme kalian juga terganggu. Selain itu, regenerasi kulit atau sel kalian juga menjadi terganggu. Ketika metabolisme kalian terganggu, otomatis itu akan mempengaruhi seluruh tubuh kita,
dan itu juga dapat berakibat buruk di wajah kita. Selain itu, karena regenerasi sel juga terganggu, maka penumpukan sel kulit mati yang harusnya bisa meregenerasi dirinya sendiri itu juga menjadi terhambat, dan akhirnya sel-sel kulit mati masih menumpuk di permukaan wajah kita, dan ini juga menyebabkan kulit kusam atau penyumbatan yang berakibat pada jerawat. Selain itu, mungkin kalian sedang stres. Stres itu secara tidak langsung juga menyebabkan jerawat, karena ketika kita stres, pikiran kita terganggu dan mengakibatkan metabolisme kita juga terganggu. Dan seperti sebelumnya, ketika metabolisme terganggu, maka itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita, termasuk kulit dan juga tubuh kita. Dan faktor internal yang terakhir ini adalah hormon. Sebenarnya kalau hormon ini kita nggak bisa ngomong sih, karena ada saat tertentu, terutama untuk wanita, dimana hormon kita tuh menjadi nggak stabil dan agak bergejolak. Bahkan itu bisa mempengaruhi emosi kita. Hormon tadi juga bisa meningkatkan produksi minyak di kulit kita, dan ini juga dapat mengakibatkan jerawat. Tapi untuk hormon sendiri, karena kita nggak gitu bisa menanganinya juga, jadi kita cuma bisa mengakalinya, yaitu ketika kalian mungkin ada pada saat-saat hormon kalian udah mulai nggak teratur, kalian bisa mengurangi makanan-makanan dengan kadar estrogen tinggi seperti telur, kacang-kacangan, atau mungkin coklat dan sebagainya. Jadi teman-teman, selain kalian pakai skincare, kalian juga harus jaga kesehatan tubuh dan kulit kalian itu juga dari dalam dengan makanan-makanan yang lebih sehat, atau kalian mencukupi kebutuhan air kalian, karena sebenarnya yang lebih berpengaruh itu ketika kalian memperbaikinya dari dalam. Sekian dulu video untuk hari ini. Aku harap video tadi bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol like di bawah dan share ke teman-teman kalian. Aku juga mau tahu komentar dari kalian, jadi kalian bisa komen di kolom komentar, entah itu kritik, saran, ataupun video seperti apa yang kalian ingin lihat di channel aku selanjutnya. Thank you guys for watching, dan jangan lupa untuk selalu positif dan spread some love untuk orang-orang di sekitar kalian. Dan I'll see you guys in my next video. Bye!